Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Bagaimana memvisualisasikan desa Pancasila itu sendiri? Nah, indikatornya sederhana, desa Pancasila bisa disebut desa Pancasila itu bagaimana? Tiga, bagaimana melihat korelasi SDGs desa sebagai cerminan untuk mewujudkan desa Pancasila itu? Pentingkah pendamping desa harus memahami ideologi Pancasila? Ini sangat ini Mbak Yeni ya, pada malam hari ini atau besok itu, ini kan 1 Oktober gitu. Pas, sangat pas gitu skemanya. Ya. Oke, silakan Mbak Yeni. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita masih tetap semangat dan sehat, sehat selalu. Yang terhormat Bapak narasumber, yang sebelumnya Bapak Karolus ya, yang terhormat teman-teman dari kepanitiaan, kemudian selamat malam buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ikut terlibat dalam diskusi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa saya coba untuk mencoba untuk mendudukkan mengenai soal falsafah hidup atau pandangan hidup. Kita tahu bahwa Pancasila ini adalah filosofi Grundslag yang menjadi bagian dari salah satu pandangan dalam sebuah penyelenggaraan negara, yang dimana tujuan negara itu berada dalam konstitusi. Nah, kalau kita mencoba untuk melihat secara sederhana sebuah desa, apakah dapat disebut sebagai desa Pancasila itu seperti apa? Kalau kita tahu bahwa Pancasila sebagai sumber dasar filsafat yang tadi saya sampaikan, pada hakikatnya merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat yang berdasarkan pada yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita pernah mendengar nggak lagunya Iwan Fals ya, Garuda Bukan Perkutut, bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai istilahnya sila-sila yang dilahirkan menjadi kode buntut, tetapi punya arti di dalam sila-silanya. Kalau saya kemudian bisa menjelaskan sedikit bahwa sila pertama itu memiliki nilai ketuhanan, di mana sumber etika dan spiritual yang bersifat fundamental dalam kehidupan bernegara. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bukan kemudian istilahnya tulisan indah atau sebagai bentuk dari lip service belaka di dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi bagaimana kemudian penyelenggara pemerintahan itu mendudukkan Pancasila ini sebagai pandangan hidup, dan secara operasionalisasi benar-benar mengimplementasikannya dalam aspek teknokrat, dalam aspek politisnya, maupun dalam aspek di luar kedua tadi yang saya sampaikan. Nah,
Yang kedua, kalau kita bicara soal kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah bicara soal nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia. Nah, kalau kita terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, ini saya contohkan saja. Saya contohkan umpamanya kalau membuat kebijakan-kebijakan di tingkatan desa, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkatan pusat, itu tidak boleh kemudian melahirkan penindasan, kemudian melahirkan marginalisasi terhadap manusia. Nah, kalau di tingkatan internasional itu contohnya bahwa tidak saling merugikan kerjasamanya antar negara. Jadi kalau antar negara umpamanya Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Aussie, kemudian ada agreement atau ada loan dan sebagainya, itu tidak boleh merugikan satu sama lain, tetapi saling menguntungkan. Take and give-nya jelas. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita bicara soal persatuan, itu bicara soal aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah bicara soal nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita, di mana di dalamnya adalah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Nah, yang terakhir adalah bicara sila kelima, itu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kesempurnaan, artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Makanya kalau kita bicara kalau saya ditanya seperti apa sih indikator sederhana sebuah desa bila itu dikatakan atau bisa disebut sebagai desa Pancasila, yaitu adalah desa yang mewujudkan sebuah keadilan keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila. Di situ ada 4 komponen, yaitu bicara soal keadilan, bicara soal kemandirian, bicara soal inklusif, dan bicara soal gotong royong. Nah, ini beberapa muatan yang sebenarnya ada di dalam sila-sila yang tadi saya sampaikan, sila pertama hingga sila kelima, soal keadilan, soal kemandirian, soal inklusif, dan soal gotong royong. Nah, 4 hal inilah yang kemudian menjadi dasar di dalam pedoman dasar pembangunan. Ya kan, kalau kita bicara di tingkat desa, kalau dasar pembangunan di tingkat desa, itu ada 4 hal yang menjadi sebuah bukan sebuah prasyarat, tetapi menjadi sebuah indikator di dalam membangun yang berlandaskan atau mendudukkan Pancasila dan konstitusi di dalamnya. Bicara soal produksi, sampai sejauh mana sih desa bisa memproduksi potensi-potensi di tingkat desa. Apakah kemudian potensi pertanian, apakah kemudian potensi pariwisatanya, potensi perbankannya dan sebagainya, tetapi dia bisa memproduksi, ya kan? Dan kemudian dia desa itu bisa memikirkan distribusinya. Ketika dia memproduksi tetapi memikirkan distribusi di tingkatan internal desanya, kemudian di luar desanya, untuk kemudian ini bicara soal terkait dengan perekonomian. Jadi ada pendistribusian, ada kelembagaan, ada institusi yang kemudian bergerak untuk mendistribusikan produksi yang dihasilkan di desa. Nah, kemudian kedua komponen itu produksi, distribusi telah ada, itu bicara soal selanjutnya adalah bicara soal aparatur. Aparatur itu adalah bicara soal sumber daya manusia yang mengelola, yang memproduksi, yang mendistribusi, yang menyelenggarakan menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa. Itu harus kemudian kuat dalam artian bukan kemudian hanya bicara soal skill, tetapi bicara pada persoalan
ideologinya, bagaimana kemudian mendudukkan Pancasila dan konstitusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang tadi saya sampaikan bahwa bicara soal adil dan makmur, ya kan? Adil dan makmur berdasarkan Pancasila ada 4 indikatornya: keadilan, mandiri, inklusif, dan gotong royong. Nah, pedoman dasar pembangunan berikutnya setelah produksi, distribusi, aparatur adalah bicara soal keuangan, aspek keuangan. Nah, kalau 4 hal dasar pedoman dasar pembangunan ini mendudukkan Pancasila dan konstitusi di dalamnya, saya pikir ini pasti harapan dan cita-cita dari negara ini juga pasti akan terwujud. Kan kita tahu bahwa kontrak politik antara negara dan masyarakat atau rakyat itu kan berada di dalam konstitusi, di mana konstitusi itu menerjemahkan sila 1 sampai sila 5. Nah, kalau kemudian kita bicara soal bagaimana melihat korelasi SDGs desa sebagai cermin untuk mewujudkan desa Pancasila, nah kita kan tahu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Karolus bahwa ada 18 tujuan SDGs. Sebenarnya kan ada 17 tujuan SDGs untuk desa, kemudian ada satu tambahannya itu adalah desa dinamis dan budaya adaptif. Nah, ada 4 pilar di dalam 18 SDGs yang disampaikan oleh Bapak Karolus tadi, yaitu bicara soal sosial, bicara soal ekonomi, bicara soal lingkungan, hukum, dan tata kelola. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian yang perlu diperhatikan, pilar-pilar yang tadi saya sampaikan: sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Bagaimana mendudukkan Pancasila dan konstitusi dan mensinergikan dengan pilar-pilar yang ada di dalam tujuan SDGs. Nah, 5 tujuan penting di dalam SDGs desa itu adalah yang pertama desa tanpa kemiskinan, yang kedua adalah desa tanpa kelaparan, yang ketiga adalah desa sehat dan sejahtera, yang keempat adalah desa dengan pendidikan berkualitas, yang kelima adalah desa dengan keterlibatan perempuan, desa dengan keterlibatan perempuan. Nah, ada 5 tujuan inilah yang kemudian kita mencoba untuk meneropong apakah kemudian ini sinergi ataukah ini sebenarnya mengacu atau telah mendudukkan Pancasila dan konstitusi. Seperti yang tadi saya sampaikan ini kan kalau kita bicara Pancasila di dalamnya atau cita-cita dalam untuk menghadirkan keadilan dan kehidupan bernegara masyarakat, adanya emansipasi dan partisipasi di bidang politik yang beriringan dengan partisipasi dengan emansipasi di bidang ekonominya. Saya pikir 5 inilah yang kemudian sebenarnya sama dengan cita-cita yang ada di dalam konstitusi dan di dalam nilai-nilai yang tadi saya sampaikan, yaitu nilai-nilai di dalam Pancasila, sila 1 sampai sila ke-5. Nah, kalau kita bicara soal cita-cita ya, cita-cita kita tahu bahwa cita-cita dari cita-cita Indonesia pada saat merdeka kan cita-citanya kan lepas dari kemiskinan, kemudian bisa mendapatkan pendidikan, bisa mendapatkan sandang dan pangan, kemudian bicara soal kesehatan. Beberapa hal itulah yang kemudian di dalam SDGs SDGs desa yang tadi saya sampaikan 5 tujuan itu sebenarnya bisa saja menerjemahkan dari cita-cita kemerdekaan yang pernah diinginkan oleh
uh, funding father begitu. Nah, tapi bagaimana sebenarnya dari 5 tujuan itu teman-teman pendamping desa maupun tenaga ahli itu bisa sebenarnya mendudukkan Pancasila dan konstitusi di dalamnya, ya kan? Umpamanya desa tanpa kemiskinan. Desa tanpa kemiskinan itu bagaimana sih mendudukkan Pancasila untuk menjalankan atau mencapai cita-cita atau keinginan desa tanpa kemiskinan, ya kan? Apakah kemudian memakai istilah 1 sampai sila kelima? Bisa, iya. Sila kelima umpamanya, kita bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan bukan bicara pada konteks spending, tetapi bicara soal revenue, ya kan? Spending umpamanya dapat dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, kemudian mendistribusikan kepada masyarakat, tetapi tidak kemudian didistribusikan sama rata, ya kan? Didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok, masing-masing masyarakat itu kan berbeda-beda kebutuhannya. Kebutuhan perempuan, kebutuhan petani, kebutuhan nelayan itu berbeda-beda. Nah, selain kemudian kita bicara soal spending sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok ataukah kemudian masyarakat ataukah kemudian elemen ataukah kemudian institusi, tetapi kita juga memikirkan bahwa keadilan itu juga kaitannya di dalam revenue. Bikin kebijakan umpamanya, bikin kebijakan soal retribusi. Saya contohkan umpamanya retribusi ojek kan gitu. Itu perlu difikirkan, apakah ini semakin menimbulkan dampak kemiskinan ataukah kemudian ini semakin menimbulkan peminggiran terhadap kelompok-kelompok tertentu. Itu juga perlu dipikirkan di dalam membuat kebijakan revenue-nya. Ataukah kemudian bikin retribusi untuk pasar. Retribusi pasar umpamanya ada sekian ribu setiap minggu. Itu perlu difikirkan setiap minggu ataukah setiap bulan sekali. Apakah ini berdampak pada peminggiran atau marginalisasi ataukah kemudian malah menambah beban terhadap masyarakat miskin ketika kemudian dilahirkan retribusi seperti itu. Nah, itulah contoh kalau kita bicara bahwa desa tanpa kemiskinan itu adalah bukan hanya bicara soal menurunkan kemiskinan di aspek belanjanya, jadi distribusi alokasi belanja untuk program dan proyek, tetapi juga memikirkan bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan revenue. Nah, kemudian bicara soal desa tanpa kelaparan. Tadi saya sudah coba menyampaikan pedoman dasar pembangunan yang di dalamnya adalah terkait soal produksi, distribusi, keuangan, dan aparatur. Tapi bagaimana kemudian pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan desa itu mencoba untuk menyusun konsep dalam aspek-aspek yang tadi saya sampaikan dengan orientasi adalah mewujudkan keadilan, gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian bicara soal sisa perekonomian kolonial, ya kalau seandainya itu ada ya perlu kemudian harus dihilangkan. Kemudian bicara soal produksi dan distribusi untuk kepentingan rakyat, politik bebas aktif dalam hal aspek keuangan di tingkatan desa. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, seperti halnya Bapak
Koralus mungkin kita bisa banyak berdiskusi lebih dalam mengenai hal ini. Kalau saya kan bicaranya kalau Desa Pancasila ini sebenarnya adalah bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan desa dengan menunjukkan Pancasila dan konstitusi. Pancasila itu benar-benar diterjemahkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik itu dalam aspek teknokrasi maupun dalam aspek politis. Karena kan produk yang dihasilkan oleh pemerintahan desa, apakah itu perencanaan pembangunan desa, apakah itu instrumen anggaran, instrumen kesejahteraan rakyat, yaitu yang kita sebut adalah APBDes, itu adalah produk politis, gitu loh, ya kan? Jadi mengapa saya bicara bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa itu menunjukkan Pancasila dalam aspek teknokrasi maupun aspek politisnya, sehingga kita tidak hanya kemudian membaca Pancasila itu hanya sekedar bacaan yang dihafalkan, tapi itu bisa diimplementasikan di dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melahirkan produk-produk kebijakan yang ada di pemerintahan desa. Itu lebih kepada konsep pembangunan konsep dasar pembangunan yang kemudian yang perlu kita pikirkan. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.